Misha Kristiana. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah bangunan tinggi, yaitu sebuah apartemen yang bernama Humanum Apartemen. Jadi sedikit mengenai bangunan ini. Jadi bangunan ini adalah sebuah bangunan tingkat tinggi yang terletak di tengah kota Bandung. Bangunan ini memiliki 9 lantai dan 2 basement. Bangunan tinggi Humanum Apartemen ini terletak pada perempatan di Jalan Marta Dinata dan Jalan Merdeka. Orientasi arah bangunan ini menghadap ke timur laut dengan fasad yang sebagian besar adalah kaca dan juga tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman hijau. Bangunan ini berfungsi sebagai hunian tingkat dan juga sebagai hotel untuk orang-orang untuk menginap di sana. Potongan bangunan ini menunjukkan tiap-tiap lantai, yaitu lantai terbawah basement ada 2, lalu ada podium, dan setelah itu ada lantai tipikal yang berupa kamar-kamar. Struktur yang digunakan pada bangunan ini adalah struktur rigid frame dengan kolom dan balok yang berukuran bervariasi. Pondasi yang digunakan adalah pondasi dalam, yaitu pondasi Strauss di setiap kolom yang ada. Kemudian untuk penambah struktur dibuat 2 core yang ada di 2 sisi bangunan. Grid yang digunakan adalah 8 meter x 8 meter untuk kolom-kolom. Kedua core tersebut menerus sampai pada basement dan juga sampai ke pondasi, sehingga struktur ini menambah kekuatan keseluruhan bangunan agar tahan terhadap gaya lateral seperti gaya-gaya angin dan gempa juga. Tahapan konstruksi dimulai dengan pembangunan pondasi, kemudian pembangunan basement, ada 2 basement untuk parkir mobil, kemudian podium untuk lobi, dan kemudian lantai-lantai tipikal untuk kamar-kamar yang berjumlah 9 lantai.
Kemudian yang terakhir adalah rooftop dan atap untuk utilitas. Audio Jungle. Fondasi yang digunakan adalah fondasi dalam, yaitu tiang panjang yang terletak di setiap kolom-kolom yang ada, kolom-kolom utama. Untuk pinggirannya digunakan dinding penahan tanah untuk menjaga struktur basement. Ini adalah lantai tipikal yang digunakan pada lantai-lantai kamar yang berjumlah 9 lantai. Untuk selubung bangunan, sebagian besar berupa kaca untuk memaksimalkan view yang ada, dan juga ada beberapa tanaman-tanaman rambat yang ada di fasadnya agar memperindah fasad. Untuk bagian atap digunakan dak beton. Hal ini diperuntukkan agar atap bisa menjadi penopang untuk utilitas-utilitas seperti reservoir atas. Konsep struktur bangunan ini yang tahan gempa. Jadi karena bangunan ini terletak di Bandung, yang adalah tempat di mana gempa itu sering terjadi, jadi gempa itu harus dipikirkan baik-baik untuk struktur bangunan ini. Jadi bangunan ini tuh memiliki denah kotak seperti ini dengan 2 core yang ada di ujung sini sama ujung sini. Nah, jadi struktur yang gempa yang digunakan itu selain menggunakan core untuk memperkuat, juga digunakan struktur dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah pemutusan struktur pada sebuah bangunan. Nah, hal itu tuh untuk menghindari keretakan atau kerusakan pada struktur-struktur utama. Jadi pada bangunan ini untuk memperkuat bangunan ini dalam menahan gaya, itu massa itu dibagi menjadi 4. Jadi bagian sini, yang atas sama yang bawah ini dibagi. Tujuannya itu supaya membagi pusat-pusat massa tersebut agar tidak berat di satu sisi saja. Jadi untuk memperkuatnya digunakan dilatasi kolom, yaitu ada seperti 2 kolom yang menyatu. Hal ini berguna ketika gempa agar kolom-kolom yang ada di sebelahnya itu tidak merusak satu sama yang lain. Jadi pemisahan kolom ini sangat berguna terutama pada bangunan tinggi, sehingga saat terjadinya gempa bangunan ini tidak roboh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan video ini. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman mengenai struktur bangunan tinggi. Terima kasih.